berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar agenda kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan, baik itu dalam kurikulum, pembelajaran, perbukuan, maupun kesiswaan dan kemahasiswaan. Kegiatan kita pada hari ini merupakan tindak lanjut koordinasi yang telah kami lakukan sebelumnya kepada Bapak Ibu di beberapa SMA, SMK maupun MA sederajat dalam penyelenggaraan piloting program inklusi kesadaran pajak pada jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, kepada Ibu Inge Diana Rismawati. Kami silakan. Tepuk tangan yang meriah mengantarkan Ibu Inge. Kemudian nanti siang juga akan bergabung dengan kita dari Kementerian Agama dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu semua yang mewakili sekolah-sekolah, ada yang kepala sekolahnya, ada yang wakil kepala sekolahnya, juga perwakilan guru dari berbagai wilayah di Jakarta, Banten, ada yang wilayah Bekasi juga ya, Jabodetabek. Sementara kami tidak mengundang yang terlalu jauh dulu supaya memudahkan kita untuk koordinasinya. Dan terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami untuk kita bisa sama-sama melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka melakukan piloting inklusif kesadaran pajak tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat. Bapak Ibu semuanya, kegiatan inklusif kesadaran pajak ini sudah kami lakukan dari sejak 2016. Selama ini barangkali untuk lebih aktif di kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Sudah ada lebih dari 400 perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan inklusif kesadaran pajak, di mana kami sudah aktif dengan para dosennya yang memberikan mata kuliah wajib umum, bahwa mereka bisa menyelipkan informasi mengenai perpajakan dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Dan kali ini, mulai tahun ini kita berharap di pendidikan menengah juga akan kita mulai. Baru di tingkat SMA terlebih dahulu sambil nanti kami menjajaki untuk tingkat SMP. Harapan kami bahwa ini nanti akan menjadi bagian dalam pengajaran Bapak Ibu semuanya. Makanya nanti siang kita sama-sama mencoba untuk barangkali bisa menyusun rencana pembelajaran di tingkat SMA, bagaimana caranya supaya pajak itu bisa menyisip dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan kepada para peserta didik. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak ini tidak bisa seluruhnya langsung turun pada masyarakat, sehingga kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Sekolah Bapak Ibu sebagai mitra inklusi diharapkan ikut berpartisipasi dalam memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat wajib pajak, utamanya adalah generasi muda. Nah, kalau anak-anak dari sejak SMA sudah kita tanamkan kesadaran mengenai perpajakan, harapan kita semua tentunya bahwa pada saatnya nanti mereka sudah tidak merasa benci lagi, tidak merasa enggan untuk membayar pajak, tapi bisa melakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tentunya itu menjadi kesadaran, menjadi keinginan kita semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti manfaat dari pajak itu sangat banyak untuk kita semua. Bahkan saya yakin juga Bapak Ibu sudah menikmatinya dari sejak lama. Sebelum nanti siang ada kegiatan BIMTEK, pagi ini kami mengundang beberapa teman kami dari kantor wilayah untuk bisa barangkali memberikan sedikit materi mengenai perpajakan secara umum terlebih dahulu. Namun demikian Bapak Ibu, belajar pajak kalau cuma sejam 2 jam rasanya nggak cukup. Walaupun hal yang umum tidak harus terlalu teknis, tapi saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini bisa memiliki paling tidak pandangan umumnya sama dulu nih. Bapak Ibu jangan merasa kesal kalau melihat orang pajak, gitu kan Pak? Atau ada yang mau bicara kalau ketemu orang pajak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu?
Ada yang udah kesel duluan, ada yang sudah takut atau langsung perasaan wah saya mau ditagih pajaknya gitu. Nah itu mungkin sebetulnya barangkali karena pemahaman pajak yang berbeda-beda di antara kita semua. Harapan kami nanti Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama sebelum bisa menyampaikan kepada para peserta didik. Nanti teman-teman di sini hanya akan memberikan waktu barangkali setengah hari untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi di lain kesempatan Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan kanwil masing-masing kalau dirasakan kurang gitu kan, atau mau ngobrol di luar suasana formal seperti ini juga silahkan. Nah karena teman-teman dari kanwil juga hadir di tengah-tengah sini di ruangan ini supaya Bapak Ibu bisa koordinasi apabila membutuhkan informasi lain setelah kegiatan kita hari ini dan sebelum nanti berbicara langsung dengan para tenaga peserta didik. Bapak Ibu, apresiasi dari kami Direktorat Jenderal Pajak kepada Bapak Ibu semua, kepada perwakilan sekolah-sekolah yang sudah rela menjadikan sekolahnya sebagai bentuk piloting untuk tingkat SMA sederajat, dan harapan kami nanti mungkin bisa disebarluaskan kepada sekolah yang lain, sekolah menengah yang lain, SMA, SMK, MA. Karena sebetulnya harapan kami adalah seluruh sekolah akan bisa berpartisipasi. Tapi dari pengalaman Bapak Ibu, mudah-mudahan juga pengalaman yang sangat baik sehingga bisa menceritakan yang baik-baiknya juga kepada sekolah-sekolah yang lain. Supaya nanti lebih menasional dan karena mempersiapkan generasi muda itu saya yakin, apalagi untuk yang sadar pajak, Bapak Ibu sudah mempersiapkan generasi muda untuk banyak hal. Tapi kami masih meminta bantuan Bapak Ibu untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap anak-anak kita semua. Mudah-mudahan nanti mereka kalau besar menjadi memang masyarakat wajib pajak yang sudah menyadari apa yang harus dilakukan sebagai warga negara dan dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan benar dan sesuai ketentuan. Begitu juga dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua nih, jangan cuma ngajarin anaknya aja ya kan. Harus bisa memberikan contoh yang baik juga, harus bisa memberikan cerita yang benar supaya memang menjadi mudah dimengerti oleh para peserta didiknya. Kalau kami yang datang ke sekolah mungkin anak-anak udah takut duluan gitu kan. Nah mungkin kalau Bapak Ibu yang berbicara kepada mereka dengan saya yakin juga gaya bahasa, cara pengajaran, cara pembelajaran, teknik dan metode yang Bapak Ibu sampaikan barangkali memang lebih pas untuk anak-anak pertama di jenjang pendidikan menengah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan piloting kami. Semoga apa yang kita lakukan bersama dimulai pada hari ini sampai ke depannya membawa manfaat untuk kita semua dan juga untuk generasi muda. Hari ini ada yang unik seperti kerajaan Majapahit dan Mataram. Karena biar bagaimanapun kan ini rakyatnya rakyat biasa sama orang sendiri lah ibaratnya gitu. Jadi ada juga pembebasan pajak. Tentunya nanti akan diatur. Jadi pajaknya itu diatur sedemikian rupa dalam kesusastraan atau belet ya, aturan-aturan mereka zaman dulu gitu. Nah, cuma pajak zaman dulu atau upeti zaman dulu ini memang digunakannya itu untuk raja-raja itu kesejahteraan mereka. Lalu yang didapat oleh para rakyat apa sih? Yang didapat oleh para rakyat itu adalah jaminan keamanan dan ketertiban. Pajak yang di zaman dulu itu juga itu dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang berada di bawah sebuah kerajaan besar. Jadi kan kayak Majapahit nih, kita tahu Gajah Mada tuh superior ya, jadi berhasil menaklukkan berbagai kerajaan. Nah kerajaan-kerajaan yang ditundukkan oleh kerajaan yang besar ini juga wajib memberikan pajaknya kepada kerajaan besar gitu. Nah kita lihat lagi selanjutnya, kita ceritanya masa kolonial. Nah kalau ini semakin kelam nih Bapak Ibu di zaman kolonial, di zaman Belanda. Nah yang kalau kita lihat ya Bapak Ibu saya terangkan, pajak itu dari upeti itu juga hasil bumi, karena itu adalah yang paling gampang gitu ya untuk diterapkan. Jadi zaman kerajaan hasil bumi, di zaman penjajahan juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pajak untuk hasil bumi. Lalu berkembang pajak untuk distribusi dikenakan atas jalan tol. Wah, sebenarnya jalan tol di zaman penjajahan itu sudah ada, gitu ya. Nah, itu kalau di zaman Belanda pertama kali
Kita tahu ada yang namanya VOC dan mereka punya hak oktroy. Hak oktroy ini mereka artinya punya hak untuk memungut dari raja pribumi pajak hasil bumi. Gak berhenti di situ, mereka juga punya hak untuk memajaki rakyat, pajak hasil bumi juga. Dan akhirnya berkembang ya Bapak Ibu. Akhirnya bahkan untuk tanah yang kita punya sendiri pun itu dipajakin, dibentuk sebagai sewa tanah. Jadi tadi ada pajak hasil bumi, ada pajak tol untuk distribusinya, dan juga pajak pajak sewa tanah gitu. Dan di Inggris ini lebih dieksploitasi lagi, lebih berat lagi begitu. Nah, terus berangkat ke Belanda. Sebelum ke Belanda sebenarnya ada ke Jepang sebentar ya kalau kayak gitu ya. Nah, di Jepang itu lebih parah Bapak Ibu. Mereka ada bahkan pajak sepeda, itu juga bahkan sampai ada gitu ya. Terus pajak untuk jalan raya itu juga ada di Jepang. Seperti itu. Dan Jepang lebih menekankan kepada hasil buminya dibandingkan sewa tanahnya. Nah, Belanda balik lagi nih. Lebih lagi, tapi waktu itu sudah mulai mereka berpikir, aduh kalau misalnya seperti ini kita harus lebih memanusiakan para rakyat yang kita jajah gitu ya. Jadi mereka mulai adalah inisiatif sedikit-sedikit untuk ya udah kita atur gimana caranya supaya nggak terlalu memberatkan. Tetapi karena ada perang Jawa itu 1925 sampai 1930 itu ya perang satu-satunya saya ingat tahunnya karena gampang gitu ya. Dan juga perang agresi militer itu, jadi akhirnya ya balik lagi semakin diperas gitu. Jadi ini zaman penjajahan, artinya memang tidak dapat banyak timbal balik dari hasil pajak gitu. Lanjut, masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan ini ada yang namanya ketuanya BPUPKI Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat. BPUPKI ini kan bekerjanya sebelum kemerdekaan ya, sebelum 17 Agustus, jadi tanggal 1 Juli 1945 lahirnya Pancasila itu digagas oleh BPUPKI juga gitu ya. Terus mereka juga bertugas untuk mempersiapkan jadi bentuk negaranya, nanti undang-undang dasar konstitusinya seperti apa, dan soal keuangan, karena biar bagaimanapun negara nggak mungkin bisa beroperasi tanpa ada modal. Jadi sudah disebut di situ soal keuangan, dan dimaksud soal keuangan ini sangat jelas, langsung diksinya itu pajak di pasal 23. Jadi penggagas negara Indonesia itu sudah bikin pajak itu dari situ Bapak Ibu, dari BPUPKI itu dalam cerita namanya keuangan itu identik dengan pajak. Jadi setelah tanggal 17 Agustus di tanggal 19-nya sudah dibentuk Kementerian Keuangan dan sekaligus namanya Pejabatan Pajak. Nah itu berarti sudah ada mulai cikal bakalnya Dirjen Pajak. Dan memang setelah Bapak Ibu ingat kan ya, setelah kita merdeka kan Belanda masih mencoba untuk masuk ke Indonesia. Ada agresi militer dan mereka masuk ke Indonesia pakai Nika atau Nica gitu ya. Nah Bapak Ibu itu pun sudah tidak berhasil untuk masuk ke kita gitu ya. Jadi tetap saja diperkuat bahwa pajak ini akan berjalan untuk mengisi keuangan negara. Nah selanjutnya di masa pemerintahan Soekarno Bapak Ibu ada 16 tahun ya, 1950 sampai 1966. Apakah pengelolaan pajak ini dapat berjalan dengan baik? Ya belum. Kenapa? Karena negaranya masih baru, masih cari bentuk. Kalau kita ingat sejarah juga Presiden Soekarno itu kan beberapa kali berubah kan, dari demokrasi terpimpin gitu, dari demokrasi Pancasila ke demokrasi terpimpin, terakhir bahkan ke ajarannya sosialis, Karl Marx ya. Nah itu jadi waktu itu dia lagi kampanye besar-besaran tentang politik luar negerinya. Memang waktu itu Indonesia ini termasuk yang dipandang karena Presiden Soekarno dengan sangat tegas menyatakan kami Indonesia adalah negara yang mandiri dan seterusnya, begitu ya. Kami akan membiayai kebutuhan kami sendiri, tidak akan bergantung pada negara lain. Jadi sebegitu kuatnya pesannya dia. Jadi memang secara
kebangsaan gitu ya, itu mampu membangkitkan semangat yang waktu itu memang sangat dibutuhkan. Tapi untuk di sisi administrasinya belum begitu. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu, di zaman pemerintahannya Bung Karno ini kita pakai official assessment. Apa itu official assessment? Artinya pemungutan pajak itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi nanti pemerintah dalam hal ini pegawai pajak akan datang melihat menetapkan, oh misalnya Bu Retno nih, saya lihat tagihannya Ibu Retno sekian, bayar. Itu official, jadi dari pegawainya yang menentukan. Ya, itu yang perlu di-highlight di zaman Bung Karno, official assessment. Lanjut kita ke pemerintahannya Bapak Soeharto. Boleh dibilang Bapak Ibu, karena memang sudah negaranya juga sudah lebih lama, relatif lebih lama dan sudah mampu mencari bentuk ya. Nah ini administrasi perpajakan sudah jauh lebih kuat. Di zamannya Pak Soeharto itu ada desentralisasi, jadi tidak lagi hanya negara saja yang langsung memajaki, tapi juga daerah, pemerintah pusat saja, tapi juga dia melibatkan pemerintah daerah. Jadi ada desentralisasi untuk hasil bumi dan untuk juga pajak bumi. Lagi masih berputar di situ ya, perpajakan memang inisiasinya di awal dari pajak bumi dan hasil bumi. Di situ ada desentralisasi. Maka kalau Bapak Ibu ingat, sekarang pun PBB itu sebagian dari PBB kan diadministrasikan di pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ada juga tahun 1983 di bawah pemerintahan Soeharto itu dikembangkan pajak sedemikian rupa sehingga kita sudah pakai sistem self assessment. Dan sudah ada 5 pajak yang ditetapkan di tahun 83. Jadi ada ketentuan umum peraturan perpajakan dan juga lalu nanti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah, juga nanti PBB dan bea materai. Jadi ada 5 di situ. Itu juga di zamannya Soeharto tahun 1983. Self assessment ini Bapak Ibu, itu artinya ya Bapak Ibu yang menghitung sendiri. Tentunya nanti hitungannya ya sesuai sama peraturan perpajakan gitu, karena sifat memaksa itu memang ada peraturan perpajakan yang maksudnya sudah ditekankan di situ. Jadi menghitung sendiri. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Seperti itu di pemerintahan Presiden Soeharto. Dan oh ya, dan sudah mulai banyak insentif Bapak Ibu. Ada 45 insentif di zamannya Pak Soeharto. Sudah mulai ke arah sana. Nah, di zaman pajak mulai dari zaman Pak Soeharto sampai dengan sekarang insentif itu semakin banyak. Terakhir yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, dan ini juga mungkin bisa jadi jawaban dari pertanyaan adik-adik kita nanti. Contohnya apa? Apa pajak itu dipajakin untuk semua orang? Ya enggak juga ternyata, karena misalnya sebagai salah satu contoh, para UMKM kalau misalnya nanti Bapak Ibunya ada yang memang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sejauh itu di bawah 500 juta itu tidak kena pajak. Itu salah satu contohnya. Ada banyak banget yang lain juga ada gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang sejarah dan konteksnya. Artinya kalau bisa saya simpulkan dari sini, perjalanannya semakin lama itu semakin manusiawi pajak itu. Dari zaman penjajahan sampai kesininya. Fungsi pajaknya itu sudah tidak lagi impulsif untuk masukkan ke penerimaan. Kalau dulu tuh masukin penerimaan bahkan 40% untuk kerajaan Belanda itu dari pajak Indonesia gitu ya. Terus belum lagi masih dikantongin sama PIC dari penjaga gerbang tol. Itu waktu itu, mohon maaf ini kaum Tionghoa bukan itu ya. Memang waktu itu sistemnya seperti itu gitu. Jadi PIC-nya tuh mengantongi lagi gitu pungutannya. Jadi rakyat sangat menderita. Sementara di saat ini justru pajak tidak hanya untuk dimasukkan, tidak hanya fungsi budgeter, tapi juga fungsi untuk mengatur Bapak Ibu reguleran. Nah, contohnya di mana sih reguleran? Contohnya itu Bapak Ibu pajak rokok. Supaya tidak terlalu banyak orang yang mengkonsumsi rokok, pajaknya ditinggikan. Begitu juga dengan miras, begitu juga dengan barang-barang mewah. Ada cukainya. Kenapa? Ya Indonesia kan masih membangun nih ya. Jangan sampai gapnya terlalu tinggi. Nah itu ngaturnya di situ Bapak Ibu. Jadi nggak semua dipajaki, tapi ibaratnya kalau misalnya kamu mau mengkonsumsi ini istilahnya sin tax, jadi
pajak dosa gitu ya, gitu ya. Justru untuk mengurangi gitu loh, makanya ditinggiin pajaknya untuk barang-barang tertentu gitu. Itu reguleran ya. Baik, itu untuk sejarah pajak. Nah, ini dia definisinya. Saya bilang tadi, namanya karakter pajak itu memaksa iuran wajib. Iuran wajib. Apa sih maksudnya memaksa? Kita baca dulu 4 karakter ini ya. Iuran wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Memaksanya ini Bapak Ibu ada 2 dimensi. Memaksanya artinya semua yang memang menjadi wajib pajak sesuai yang diatur oleh peraturan undang-undang harus melakukan itu. Harus ya. Tapi nggak diatur berarti nggak memaksa. Kalau tidak diatur dengan undang-undang atau peraturan, artinya pungli. Iya, jadi itu maksud dari memaksa. Selanjutnya, kita masuk ke jenis objek dan subjek pajak. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan waktu pas zaman Soekarno sudah mulailah ada desentralisasi pajak. Nah, yang di sebelah kolom biru ini adalah pajak pusat yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini ada pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan sektor tertentu. Sektor tertentunya yang gimana? Yang besar-besar Bapak Ibu, ya contohnya perkebunan gitu ya. Contohnya juga perairan. Jadi itu adanya di pulau-pulau yang besar tuh seperti Papua gitu, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang itu yang diadministrasikan di Dirjen Pajak. Di luar itu untuk yang P2, jadi yang pemukiman itu diadministrasikan di kota atau kabupaten. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pajak daerah di kolom kiri itu ada pajak kendaraan bermotor dan seterusnya. Yang kita lihat dari nomor 1 pajak kendaraan bermotor sampai pajak dari permukaan itu diadministrasikan di provinsi. Di bawahnya itu diadministrasikan di kota atau kabupaten. Ada undang-undang yang terbaru ya Bapak Ibu. Kalau undang-undang namanya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu tentang pajak pusat dan pajak daerah. Jadi satu ini. Tapi lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan pajak pusat dan daerah. Bang apa itu? Undang-undang barunya itu lebih supaya memperjelas gitu ya. Jangan sampai ribut nih nanti PPN itu kan yang diadministrasikan oleh Dirjen Pajak dengan pajak, misalnya pajak restoran itu paling sering dispute. Jadi Bapak Ibu tahu lah ya restoran, Bapak Ibu pernah terima resipnya enggak sih? Masih pakai kartu PPN enggak sih? Resipnya? Notanya? Mobil satu aja Pak. Nah itu tuh salah kaprah nih. Itu PB1 sih. Kalau dulu PB1 baru sekarang namanya apa ya? Pokoknya pajak daerah aja gitu. Harusnya itu. Nah, kalau tapi memang 10% Bu Siska ditetapkannya. Ya. Pajak daerah itu berbeda-beda. Diatur juga. Range-nya itu bisa dari 10 sampai 30%. Ada range-nya. Biasanya kalau pajak pusat kan ya PPN kan satu aja ya, satu tarif tunggal gitu ya, kecuali nanti pakai besaran tertentu dan nilai lain gitu ya. Tapi 11% tetap aja nanti dikalikan 11% gitu. Kalau pajak daerah enggak, contoh pajak DKI Jakarta untuk hiburan, ini boleh dicek nanti ya. Tapi yang hiburan itu yang maksudnya yang lokal, jadi misalnya ngadain festival musik lokal gitu ya. Itu saya baca zero, pajaknya nggak ada. Tapi Bapak Ibu berangkat ke misalnya menyelenggarakan event di Yogyakarta, itu 25% sampai 30%. Artinya pajak daerah ini nanti ada pengaturan tersendiri Bapak Ibu, jadi nggak sama. Kalau pajak pusat sama dari Sabang sampai Merauke itu sama, tapi kalau pajak daerah itu nanti ada pengaturan tersendiri tergantung perdanya, begitu. Ya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan nanti sudah jelas yang mana yang akan ditanyakan, misalnya pajak pusat apa, pajak daerah seperti apa nanti ya. Baik, kita lanjut. Definisi subjek pajak. Ada orang pribadi. Nah, Bapak Ibu guru itu adalah orang pribadi. Kewajibannya nanti, kecuali nanti misalnya Bapak Ibu ternyata di samping jadi guru juga mendirikan sebuah perusahaan gitu ya. Itu berarti nanti kan ada kewajiban perusahaannya gitu ya. Lalu badan, maksudnya perusahaan ini bisa jadi badan, bisa bentuknya PT, bisa bentuknya CV, bisa bentuknya PT perseorangan yang lagi baru nih, PT perseorangan jadi satu orang saja sudah bisa mendirikan perseroan. Nah itu maksudnya badan. Lalu ada pembayar pajak, kayak bayar pajak maksudnya ya. Lalu ada pemotong pajak dan pemungut pajak. Bedanya apa sih pemotong dan pemungut pajak? Kalau pembayar pajak itu tiga-tiganya masuk ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menyetor sendiri yaitu pembayar pajak. Pemotong nanti setor, pemungut setor yaitu pembayar pajak gitu ya Bapak Ibu. Pemotong dan pemungut ada yang tahu bedanya? Sayang saya nggak punya. Ada? Oh ada disediakan. Ayo Bapak Ibu ada yang mau bantu saya? Pemungut. Iya. Atau bukan? Oke, ada? Baik kalau gitu. Yang Pemotong pajak. itu biasanya gini Bapak Ibu. Sudah dapat katakanlah penghasilan kita 1 juta. Pajaknya itu dipotong dari 1 juta. Jadi mengurangi penghasilan kita. Tapi kalau pemungutan biasanya itu dari karena 1 juta ditambah, nah ditambah pajaknya berapa? Biasanya itu PPR pemungutan. Kalau saya seperti itu. Pemungutan itu biasanya di PPN dan PPH pasal 22. Kalau pemotongan itu biasanya di PPH pasal 21. Dahi sela, dahinya sela. Daftar, hitung, setor, lapor. Dahi sela. Boleh jadi setor sama bayar kan yang kurang lebih sama gitu ya diksinya itu gitu. Boleh Bapak Ibu silakan ingat-ingat aja dahi sela atau DHBL. Nah, kita mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Secara prinsipnya mendaftarkan diri itu untuk mendapatkan NPWP itu lewat aplikasi atau website e-registration. Lokusnya di mana? Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti gitu kadang-kadang. Kalau Bapak Ibu sudah cukup paham nanti kayak misalnya e-registration.pajak.go.id bisa dimanapun dan kapanpun langsung masuk internet, udah gitu. Tapi kalau nggak ngerti bantuin deh, saya agak gaptek gitu ya. Lokusnya boleh aja Bapak datang ke KPP nanti akan dibantu di layanan mandiri gitu kan ya Bapak Ibu untuk pendaftaran NPWP. Atau kalau misalnya di wilayahnya itu ada teks mobile gitu ya, itu juga boleh di situ. Secara prinsip sih Bapak Ibu tapi nanti akan dibantu di asistensi gitu untuk mendapatkan NPWP. Selain itu juga kewajiban pendaftaran ini ada untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Secara formil Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu dapat menjalankan kewajibannya Bapak Ibu secara formil kalau sudah punya NPWP dan secara formil juga bisa pungut PPN kalau sudah jadi PKP. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau sudah jadi PKP baru boleh pungut PPN karena kalau tidak sanksinya berat. Gitu. Ya. Saya secara material maksudnya saya sebenarnya sih udah dari 2 tahun yang lalu udah punya penghasilan gitu kan ya. Tapi kalau belum punya NPWP ya baru bisa nanti setelah punya NPWP gitu. Jadi ada konteks material dan ada konteks formil di sini. Oke, selanjutnya. Nah, tadi daftar sudah ke hitung. Dan ini gabung dan bayar ya. Bapak Ibu hitung itu ini lagi viral ya yang masa lalu ya katanya 5 juta sudah disuruh bayar pajak. Sebentar ya Bu Ika. Iya kan, gitu ya. Kan sebenarnya bisa benar bisa enggak. Sebetulnya dalam prakteknya bahkan mungkin banyak enggak benernya gitu. Kenapa? Kalau pegawai Bapak Ibu banyak pengurangnya. Saya lupa tadi kasih tahu. Sejak zamannya sekarang, jadi setelah Soeharto, nggak lama setelah Soeharto itu turun di tahun 98, itu muncul ketentuan PTKP, penghasilan tidak kena pajak.
Dan itu besar Bapak Ibu. Kenapa kalau satu orang pribadi aja itu kan 4,5 juta gitu. Belum lagi nanti kalau pegawai juga dikurangin sama biaya jabatan. Itu untuk yang orang sendiri loh. Bapak Ibu nggak bawa anak, nggak bawa istri 4,5. Kalau sudah punya anak, sudah punya istri gimana? Tambah lagi pengurangnya. Artinya nanti bisa jadi nggak bayar pajak. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada loh teman-temannya Bapak Ibu itu yang bayarnya pakai formulir SS dan akhirnya tidak ada yang dipotong pajaknya. Mengapa demikian? Karena penghasilan tidak kena pajak yang lebih besar dibandingkan penghasilannya dia. Gitu. Kan 54 juta setahun tuh Bapak Ibu. Gajinya Bapak Ibu mungkin ada yang teman-teman Bapak Ibu ya barangkali yang apa sih namanya nih honorer mungkin ya, barangkali ada yang di bawah 54 juta gitu. Artinya ya banyak salahnya sebenarnya yang wah 5 juta dibayar pajak gitu ya. Apalagi sekarang udah dinaikin gitu kan batasnya, jadi ada tarif progresif gitu, ditambah untuk yang tarifnya ditambah untuk yang berpenghasilan sangat besar dan diluaskan untuk yang berpenghasilan kecil gitu. Jadi kalau menurut saya sih banyak salahnya sih gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu jadi hitung sendiri nanti. Tarifnya sudah sangat jelas ada di peraturan, tapi memang butuh asistensi juga. Nanti kami akan sampaikan juga di lain waktu dengan waktu yang lebih banyak pastinya. Lalu nanti ini bayarnya tuh bayar sendiri Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk ke bayar ya. Jadi Bapak Ibu hitung sendiri. Nanti dibantu oleh bendahara biasanya ya kalau di sekolah. Lalu nanti untuk bayarnya itu bendaharanya bayar sendiri. Kalaupun misalnya, tapi kalau untuk sekolah negeri enggak ya, karena kan memang ditanggung pemerintah kan ya pajaknya ya. Nah kalau di swasta nih ini bayar sendiri ke bisa ke kantor pos, bisa ke bank dan seterusnya. Kalau dibilang saya bayarnya di KPP, itu tempatnya aja. Tapi sebetulnya mini ATM-nya itu akan langsung masuk ke akunnya negara, bukan akunnya Dirjen Pajak. Oleh karena itu se-Indonesia Raya itu bisa, bahkan Dirjen lain juga, Dirjen Perbendaharaan itu juga bisa ngecek Bapak A itu sudah bayar pajak yang masa ini belum ya, udah bisa ngecek sendiri. Jadi bukan ke akunnya Dirjen Pajak ya. Dan bisa juga pembayaran pajak itu lewat pemotongan. Jadi misalnya kayak gaji atau honor gitu ya sudah dipotong langsung oleh bendahara, jadi nggak kelihatan gitu karena saya udah nggak dipotong kok, saya nggak bayar pajak kok karena udah dipotong duluan. Kalau saya pribadi udah bisa begitu, tahu bayar datanya bersih gitu. Nah lalu juga ada membayar PPN kepada pihak penjual, pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi misalnya Bapak Ibu transaksi beli sofa di IKEA, itu sudah ada unsur pajaknya Bapak Ibu. Karena dia PKP maka dia akan memungut PPN. Jadi Bapak Ibu nggak berasa sebenarnya udah bayar pajak, udah sebetulnya. Lanjut. Nah, kewajiban terakhir dahi sela, DHBLL-nya itu lapor SPT tahunan untuk orang pribadi paling terlambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi tahun 2022 akan dilaporkan oleh kita semua di 31 Maret 2023. Tolong jangan mepet-mepet gitu ya. Karena nanti sistemnya tuh wah berat Bapak Ibu. Kita belanja Shopee aja nih kalau misalnya ada diskon gede-gedean nggak bisa masuk gitu, apalagi sudah tahunan gitu Bapak Ibu yang pengisiannya lebih banyak yang diisi gitu ya. Jadi pastinya jangan mepet-mepet gitu ya. Nanti kami juga akan buka banyak pojok pajak pastinya. Bapak Ibu undang kami katakanlah SMK 15 itu undang kami untuk buka pojok pajak di sana juga boleh, SMK 28, 13 dan seterusnya gitu ya, silakan saja gitu undang kami untuk buka pojok pajak di situ. Dan satu lagi yang mungkin mereka saya titip ini ya, pemagangan NIK dan NPWP Bapak Ibu. Ini sebenarnya masuknya tadi ke pendaftaran. Bapak Ibu apalagi mungkin kebanyakan di sini ASN ya. Nah, pemadaran ketika NPWP-nya cuma satu atas nama kepala keluarga, penghasilan dari istri yang bekerja itu dianggap final. Ya, digabung. Jadi bergabunglah dengan suamiku dan kita bisa.
Ya, paham Bu ya? Jadi ibu tidak usah protes, Pak, saya tunjangannya nggak masuk, ya mama nggak masuk, masuknya ke suami. Kecuali kalau suaminya sudah nggak ada, ibu dapat apa? Misal suaminya meninggal, ibu punya anak, punya orang tua, masuk.